Kita mulai ya Bu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-ma'ruf bi al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga terutama di akhir-akhir hayat beliau betul-betul berpegang kepada manhaj salaf di dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu beliau dan juga tulisan-tulisan beliau. Di antara kitab-kitab yang beliau tulis yang bermanfaat bagi umat adalah Al-Minhaj, atau yang terkenal dengan Syarah Sahih Muslim. Ketika orang misalnya ingin melihat syarah atau penjelasan Sahih Muslim, langsung terbesit dalam pikiran mereka adalah syarahnya Imam An-Nawawi. Sebagaimana ketika seseorang mencari syarah penjelasan Sahih Bukhari, maka yang terbesit dalam pikiran mereka adalah Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan di sana ada syarah-syarah lainnya dari Bukhari dan Muslim, tetapi yang terkenalnya adalah dua syarah tersebut. Dan juga kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dalam madhab Syafi'i, kemudian juga Rawdatul Talibin, ini juga kitab beliau, kemudian juga Riyadhus Shalihin yang terkenal, yang mengumpulkan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan dalam satu bab, Riyadhus Shalihin. Ada juga dalam ilmu lughah, dan juga dalam ilmu hadis, maka beliau adalah salah satu dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga terkenal dengan tajarrudnya, yang beliau terkenal dengan tajarrud yang ingin selalu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mengambil pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yang lebih dekat dengan dalil. Dan kita pada kitab ini sudah sampai hadis yang ke-36, kalau tidak salah ya, 36. Insyaallah kita pada malam hari ini akan membahas hadis yang ke-36 dan ke-37. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita pemahaman yang sahih. Amin ya rabbal alamin. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar. Yang beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Dan subhanallah, tidak lama beliau bersama dengan Nabi SAW. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7, Nabi SAW wafat pada tahun ke-11, tahun ke-11 Hijriyah. Berarti ada 3 tahun lebih beliau bersama dengan Nabi SAW. Tapi karena mulazamahnya selalu bersama dengan Nabi SAW, maka beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW kepada kita. Yang walaupun
banyak dari para sahabat yang lebih alim daripada Abu Hurairah, yang lebih alim dan lebih hafal, lebih tahu tentang hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dekat dengan Rasul SAW, Umar bin Khattab. Tetapi memang tidak banyak riwayat hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena memang Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Rasul itu hanya 2 tahun saja. 2 tahun setelah Rasul wafat, beliau menjadi khalifah 2 tahun. Kemudian setelah itu beliau wafat. Jadi tidak lama, dan beliau pun disibukkan dengan mengurus umat, mengurus negara. Maka tidak banyak hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, dan bukan berarti Abu Bakar tidak tahu hadis. Tayyib, tetapi tidak banyak kemudian yang beliau ajarkan kepada para sahabat yang lain, karena memang tayyib para sahabat-sahabat lain yang memang sudah fokus pada pengajaran kepada umat, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Mu'adz bin Jabal, tayyib Anas bin Malik, tayyib Aisyah radhiyallahu anha, tayyib yang kemudian tayyib mengajarkan hadis-hadis tersebut kepada para sahabat dan kepada para tabi'in lainnya. Qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melegakan dari seorang muslim kurbatan min kurabid dunya. Kurbah itu sesuatu yang membuat hatinya sempit, baik itu dalam perkara duniawi maupun dalam perkara agama. Sesuatu hatinya sempit gara-gara urusan ini, sesuatunya membuat hatinya sempit gara-gara permasalahan ini, permasalahan dunia maupun permasalahan agama. Tayyib. Maka barang siapa yang membuat lega seorang muslim yang sedang dalam keadaan sempit tersebut dari perkara-perkara dunia, maksudnya selama dia di dunia, perkara-perkara dunia atau perkara akhirat. Tayyib, dia tolong saudara muslimnya tersebut di dunia. Tayyib, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas seseorang yang menolong saudaranya tadi dengan melegakan hal-hal yang membuatnya sempit nanti di akhirat. Jadi barang siapa yang melegakan seorang muslim di dunia, maka Allah akan melegakan untuknya nanti di akhirat. Al jaza'u min jinsil amal. Allah Subhanahu wa taala membalas seseorang sesuai dengan amal soleh yang dia lakukan. Ketika dia berbuat baik kepada saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga berbuat baik kepadanya nanti di akhirat. Tayyib. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang yassara yuyassiru taysir, memudahkan, ala mu'sirin, mu'sir orang yang sulit, memudahkan orang yang sulit. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Tayyib. Jadi dua balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang memudahkan seorang muslim. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dimudahkan urusannya di dunia, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga nanti di akhirat. Tayyib. Dan tentu yang dimaksud di sini adalah memudahkan seseorang dalam urusan kebaikan tentunya. Bukan kemudian memudahkan seseorang dalam urusan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Kalau kita menolong seseorang dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala balas kita dengan kebaikan juga. Tapi kalau kita menolong seseorang dalam keburukan, maka kita bagian dari orang yang mendapatkan dosa atas keburukan tersebut. Tayyib. Jadi tolong menolong di sini adalah tolong menolong dalam urusan kebaikan, bukan tolong menolong dalam urusan keburukan.
Tolong menolong dalam urusan kebaikan diberikan pahala oleh Allah, tolong menolong dalam keburukan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka aib, kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh seseorang, tayyib, kalau tidak ada mudaratnya bagi orang lain, dia melakukan dosa dan dosa itu tidaklah membawa mudarat bagi orang lain, tidaklah merugikan orang lain, kita yang tahu dosa tersebut dan dia kemudian merasa malu dan takut kepada Allah dan menyesal atas perbuatan tersebut, maka wajib kita tutupi dosanya. Tidak boleh kita sebarkan dosanya, tidak boleh kemudian kita ghibahi dan lain sebagainya. Dia sendiri malu dengan dosanya, dia sendiri takut ketahuan orang lain. Maka dalam hal ini kita wajib menutupi dosanya dan tidak boleh kita beritahu kepada orang lain. Dan seseorang yang berdosa pun dia tidak boleh kemudian menyampaikan dosanya kepada orang lain. Cukup antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Tayyib. Tidak perlu ketika dia menasihati orang lain misalnya, "Taib, saya dulu adalah seorang yang begini begitu dan lain sebagainya." Tidak perlu dia ceritakan. Tidak perlu dia ceritakan bahwasanya dia dulu seperti ini, seperti itu, menceritakan aibnya sendiri kepada orang lain. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menutup aibnya, tapi kemudian dia sendiri yang kemudian membukakan aibnya kepada orang lain. Tayyib. Berbeda kata Syekh Ibnu Utsaimin, seseorang yang memang dia melakukan kesalahan, tapi kesalahannya tersebut berefek pada orang lain. Kesalahannya tersebut adalah kezaliman untuk orang lain. Maka di sini wajib kita laporkan. Wajib kita laporkan kepada yang bertanggung jawab atas ini, wajib kita laporkan kepada aparat, wajib kita laporkan kepada pemerintah bahwasanya ini orang melakukan kesalahan, melakukan kezaliman dan tidak boleh kita diam. Kita melihat seorang guru misalnya melakukan kesalahan, kita laporkan kepada kepala sekolahnya. Kita melihat seseorang yang melakukan kesalahan, kita laporkan kepada atasannya. Karena kesalahan ini tidak boleh kita tutupi. Kalau kita menutupi suatu kesalahan, yang kesalahan itu membawa efek bagi orang lain, berarti kita ini ikut serta di dalam diam dalam kebatilan. Sedangkan kita tahu bahwa itu adalah kebatilan dan kita kemudian mampu untuk menyampaikan kebatilan tersebut kepada orang yang bertanggung jawab, untuk menasehatinya, untuk memberikan kepadanya hukuman dan lain sebagainya. Maka dosa yang seperti ini tidak boleh kita tutup-tutupi. Kesalahan yang seperti ini tidak boleh kita tutup-tutupi apabila kesalahan tersebut membawa kezaliman. Apabila kesalahan tersebut merugikan orang lain, tidak boleh kita tutup-tutupi. Yang kita tutup-tutupi itu adalah kesalahan yang tidak berefek pada orang lain, yang dia sendiri malu dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita tutupi kesalahan saudara kita tersebut. Tayyib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Dan Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ketika kita menolong saudara kita dalam kebaikan tentunya, bukan dalam keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini perintah dari Allah. Wala ta'awanu, dan tidak boleh kita tolong menolong, haram. Tolong menolong dalam 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, tidak boleh. Dan hukumnya haram, dan kita mendapatkan bagian dari dosa tersebut ketika kita menjadi bagian dari yang menyelenggarakan dosa tersebut. Tayyib.
Bagaimana kalau perkara mubah? Kalau perkara kebaikan kita mendapatkan pahala, kalau perkara keburukan kita mendapatkan dosa. Tapi bagaimana perkara mubah? Tayyib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kita menolong seseorang dalam perkara mubah, maka kalau dia ada maslahatnya dalam perkara mubah tersebut, ada kebaikannya dalam perkara mubah tersebut, tayyib, maka tidak masalah kita menolong saudara kita. Saudara kita misalnya mau pergi ke suatu tempat, perkara mubah, dia mau ngajak keluarganya jalan-jalan ke suatu tempat, dan tempat tersebut adalah tempat yang halal, dia minta kemudian kepada kita petunjuk jalan, maka kita tolong saudara kita tersebut walaupun perkara mubah. Tayyib. Ada maslahatnya, ada kebaikannya. Tapi kalau perkara mubah dan perkara tersebut tidak ada maslahatnya, tidak ada kebaikannya. Perkara mubah tidak ada maslahatnya, tidak ada kebaikannya. Tayyib. Saudara kita yang dia kemudian melakukan sesuatu yang sifatnya membuang-buang waktu, meninggalkan kajian, membuang waktu dan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka di sini kita tidak menolong saudara kita dan kita nasihati. Ya akhi, yang Anda lakukan tersebut sesuatu yang tidak ada faidahnya, ada kewajiban yang harus Anda lakukan. Mengapa Anda kemudian melakukan perkara-perkara yang mubah, sementara di pundak Anda ada kewajiban yang harus Anda lakukan? Baik, maka hal yang seperti ini tidak kita tolong. Bahkan kita nasihati agar meninggalkan perkara-perkara yang mubah tersebut yang tidak ada maslahatnya yang berlebihan. Karena perkara mubah ketika dia berlebih-lebihan, ini akan menjadi mudarat. Makan berlebihan mudarat, minum berlebihan mudarat, tidur berlebihan mudarat, main berlebihan mudarat, tamasya, jalan-jalan berlebihan akan menjadi mudarat. Nah, yang seperti ini tidak kita tolong, kita nasihati agar dia memikirkan yang lebih maslahat. Tayyib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma," dan barang siapa yang dia mencari, menyelusuri jalan, tariq. Dan tariq di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ada dua. Ada tariqun hissi dan ada tariqun ma'nawi. Tariqun hissi, jalan seseorang yang berangkat ke masjid untuk ta'lim, seseorang yang berangkat ke tempat kajian untuk ta'lim. Nah, ini jalan secara hissi. Tapi ada jalan secara ma'nawi. Tayyib. Dia berusaha untuk mendapatkan ilmu, walaupun dengan hanya membaca di rumahnya, membaca di perpustakaannya, walaupun hanya dengan membuka YouTube yang di situ ada kajian-kajian para asatis, maka ini juga termasuk jalan hissi. Dia menempuh jalan menuntut ilmu, tetapi dengan cara tidak menapak jalan yang real, tetapi menapak jalan dengan membaca, mendengar dan lain sebagainya. Maka ini juga masuk ke dalam hadis ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi tidak harus kita berpergian ke suatu tempat baru kemudian masuk hadis ini, tidak. Kita di rumah kita kemudian mendengarkan kajian, kita di rumah kita membaca buku-buku kajian, ini juga masuk ke dalam hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, yaltamis fihi ilma, dia mencari ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu yang kemudian memang mendekatkan kita kepada Allah, bukan ilmu duniawi. Karena memang kata para ulama, semua keutamaan tentang ilmu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Yang ketika kita menuntutnya wajib karena Allah. Yang ketika kita menuntut ilmu agama tersebut wajib karena Allah. Kalau kita menuntut ilmu agama karena dunia, justru kita mendapatkan dosa. Menuntut ilmu agama karena untuk mendapatkan dunia, kita justru berdosa dan diancam neraka. Tapi kalau kita menuntut ilmu duniawi dengan niat duniawi, maka tidak masalah. Saya belajar ilmu ini, ilmu itu, matematika, fisika, IPA, IPS dan lain sebagainya untuk mendapatkan fulus. Nah, ini tidak masalah. Tapi kalau saya belajar Al-Quran
Tapi kalau saya belajar hadis, belajar tafsir, ilmu agama lainnya untuk mendapatkan dunia, maka hukumnya haram. Dan itu semua keutamaan yang dimaksud di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimaksud di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis menuntut ilmu tersebut adalah menuntut ilmu syar'i. Tayyib. Dan ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim. Tayyib, bahwasanya semua keutamaan yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang menuntut ilmu, maka yang dimaksud adalah menuntut ilmu agama. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka ketika dia menuntut ilmu agama karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan untuknya ke surga. Sahih, dengan menuntut agama kita kenal dengan Allah. Dengan menuntut agama kita tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam menuntut agama kita tahu bagaimana tata cara salat sesuai dengan salatnya Rasul. Kita puasa dengan puasanya Rasul. Kita zakat sesuai dengan tuntunan Rasul. Kita haji sesuai dengan tuntunan Rasul. Karena kita tahu ilmunya. Maka ilmu agama ini memang betul-betul jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksud dari hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tayyib, maka orang yang belajar ilmu agama dia lebih dekat dengan surga. Karena dia tahu ini jalan menuju surga, karena dia tahu ini jalan menuju neraka. Jalan menuju surga dia lalui, jalan menuju neraka dia jauhi karena dia punya ilmu. Orang yang menuntut agama dia tidak terjatuh kepada kesyirikan. Karena dia tahu ini hukumnya syirik, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, hukumnya syirik. Karena dia belajar, dia pernah mendengar penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, hadis dalam Jami' Tirmidzi. Karena dia tahu dia hukumnya syirik, karena dia belajar. Tapi bagi yang tidak belajar, atau bagi yang belajar ilmu lain dan tidak mempelajari hadis ini, dia tidak tahu bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah hukumnya syirik, karena tidak belajar. Maka dengan belajar kita tahu ini hukumnya syirik, tidak boleh, kita jauhi. Tayyib. Begitu juga ucapan-ucapan syirik lainnya. Ketika dia mendapatkan kesembuhan, ketika dia mendapatkan anugerah nikmat, dia tidak mengatakan berkat usaha kita, berkat kerja keras kita, berkat kinerja teman-teman semua, akhirnya kita berhasil. Dia tidak mau mengucapkan itu, karena ucapan itu adalah ucapan syirik kecil. Karena tidak boleh menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh, walaupun itu adalah sebab syar'i ataupun kauni. Nabi SAW mengatakan madu itu adalah, Allah SWT mengatakan bahwasanya di dalam madu itu ada obat. Nabi SAW mengatakan habbatus sauda itu adalah obat. Tapi tidak boleh kita mengatakan berkat habbatus sauda ini saya sembuh, tidak boleh. Walaupun memang secara hadis itu adalah obat. Tayyib, apalagi kemudian hal-hal lainnya. Tapi kita orang muslim yang belajar tauhid, dia akan menisbatkan kesembuhan, nikmat yang dia dapatkan tersebut kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan ketika hujan turun kita untuk mengucapkan mutirna bifadlillah. Hujan turun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang belajar tauhid, hatinya dipandu bahwasanya tidak ada kejadian di alam semesta ini kecuali atas izin Allah, kecuali atas kehendak Allah. Rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah pasti kita akan terima. Dan rezeki yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita terima, walaupun kita sekeras apapun usaha kita. Tayyib. Dan selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perintah Allah kita untuk husnuzon, dan haram kita suuzon kepada Allah. Nah, ini semua yang membimbing kita adalah ilmu tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu juga bagaimana tata cara kita salat sebagaimana salatnya Nabi SAW.
Tayyib, bagaimana cara kita melakukan ibadah-ibadah lainnya? Kita tahu dan tidak jatuh kepada kebid'ahan. Orang yang berilmu, dia pengen ibadahnya tersebut diterima oleh Allah. Dan syarat diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus ikhlas, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka dengan ilmu kita diberikan petunjuk, ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak. Karena semua ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun, maka dia tertolak, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dan lainnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunannya, maka dia tertolak. Maka orang yang berilmu, orang yang belajar, dia ingin ibadahnya tersebut diterima oleh Allah. Dan dari mana dia tahu itu diterima oleh Allah? Karena dia belajar. Dia tidak mau melakukan ibadah kecuali memang ada perintahnya, ada dalilnya, ada petunjuknya, ada tuntunannya. Tayyib. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu, dia mencarinya karena Allah, syaratnya karena Allah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan jalan untuknya ke surga. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawat. Huffatil jannatu bil makarih, jalan menuju surga itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak mengenakan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita bertentangan. Jalan ke surga itu sulit. Hawa nafsu kita tidak sesuai, tidak setuju, enggan mengikuti jalan tersebut, susah, sulit, harus sabar, banyak tantangannya, banyak ujiannya. Sahih. Maka kemudian ilmulah yang membimbing kita sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat. Ilmu yang menguatkan kita untuk bisa sampai kepada titik surga, agar kita selamat dari ujian-ujian dari setiap perjalanan kita menuju surga. Dan kita tidak akan masuk surga kecuali kita semua akan melewati api neraka. Nanti kita setelah ditimbang itu kita akan menuju sirat. Karena sirat ini adalah jalan menuju surga. Orang kalau sudah selamat dari sirat, maka berarti dia sudah selamat dari neraka. Setelah itu dia ada qantarah, pembersihan, karena tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang bersih, dibersihkan dari kezaliman-kezaliman yang telah dilakukan kepada manusia. Setelah itu dia masuk surga. Maka tidak ada yang bisa melewati surga kecuali dia harus melewati neraka terlebih dahulu. Kalau dia sudah selamat dari neraka, maka kemudian baru dia bisa masuk surga. Dan untuk bisa selamat dari nerakanya dunia, hal-hal yang sifatnya syahwat, subhat, hal-hal yang sifatnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu inilah yang kemudian yang membimbing kita, yang membantu kita, yang mengarahkan kita, yang menguatkan kita, yang menyabarkan kita agar sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tayyib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada kaum yang mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Artinya di sini dia berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala yang memang dibangun untuk masjid. Jadi bukan musalla, masjid. Tempat orang salat 5 waktu di situ. Baik salat Jumat di situ atau tidak. Yang penting tempat itu untuk salat, maka dia menjadi rumah Allah, ada salat 5 waktunya di situ, maka itu masjid. Dan keutamaan ini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah hanya di masjid saja. Keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini hanya di masjid saja, tidak di tempat lain. Kata Nabi, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada kaum yang mereka berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tayyib. Dan memang masjid ini memiliki hukum yang berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Masjid tayyib yang memang harus kita muliakan dengan salat tahiyatul masjid.
yang memang harus kita urus, yang memang harus kita kemudian perhatikan. Tidak boleh kita mengotori masjid, tidak boleh kita ribut di masjid. Nah, ini anak-anak juga harus kita ingatkan, nah, ini masjid ini tempat ibadah, bukan tempat main. Kita ngomong perkara dunia saja hukumnya makruh di masjid. Jual beli di masjid hukumnya haram dan tidak sah. Sahih. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Masjid ini tempat ibadah, bukan tempat main. Kalau untuk main maka jangan ke masjid. Tayyib. Masjid ini memiliki hukum khusus dan tidak boleh kita mengumumkan barang yang hilang di masjid, tidak boleh. Subhanallah, bayangkan. Padahal kalau ada barang yang hilang kan enak nih kalau umumin di mikrofon itu. Tapi tidak boleh. Tidak boleh, hukumnya haram. Mengumumkan barang yang memang tayyib, barang orang di situ. Maka kemudian kita buat misalnya pengumuman atau apa agar kemudian tidak diumumkan di masjid. Tayyib. Masjid tempat yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan apalagi 3 masjid yang memiliki keutamaan: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tayyib. Ini masjid, dan dikatakan masjid itu adalah rumah Allah, sama seperti kita mengatakan tayyib kitabullah, tayyib sama kita mengatakan naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam cerita Nabi Saleh, atau yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khalid bin Walid, Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala, atau Hamzah, Asadullah. Tayyib. Maka ini adalah makhluk yang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka idhafah ini, nisbat ini adalah nisbatut tasyrif, syaraf, kemuliaan. Ketika ada makhluk yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada idhafah sifat. Ada idhafah sifat yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia bukan makhluk tapi sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk karena sifat Allah bagian dari Allah. Seperti kita katakan kalamullah, kalam Allah. Kalam Allah bukan makhluk, ia adalah sifat Allah. Rahmatullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Rahmat Allah bukan makhluk. Tayyib, rahmat yang merupakan sifat. Rahmat yang merupakan sifat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu bukan makhluk. Tayyib. Jadi yang dinisbatkan kepada Allah, yang diidhafahkan kepada Allah itu ada 2. Ada idhafatu, yang pertama adalah idhafatu sifati ilal mausuf, sifat yang diidhafahkan kepada Allah. Dan yang kedua adalah idhafatu al-makhluq ilal khaliq. Nah, yang dimaksud ini adalah idhafatu tasyrif, Baitullah, ya, masjid min masajidillah. Nah, ini idhafatu tasyrif yang menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Tayyib, semoga teman-teman bisa membedakannya ya. Tayyib, ada idhafatu at-tasyrif, ada idhafatu sifah. Tayyib. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Mereka membacakan kitab Allah. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya membacakan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid, tayyib, boleh sendiri-sendiri, masing-masing kita membacanya, tayyib, atau boleh kemudian di situ ada guru dan murid. Ini juga masuk ke dalam hadis ini, guru dan murid. Guru yang kemudian menyuruh muridnya membaca satu-satu, atau kemudian guru yang membacakan terlebih dahulu kemudian diikuti oleh murid. Tayyib. Dan boleh murid kemudian membacanya bersama-sama. Misalnya ketika guru membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian murid sama-sama serentak satu suara, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak masalah.
Karena ini min babit ta'lim, karena ini dari sisi ta'lim, mengajarkan, tidak masalah. Wasilah, sifatnya wasilah. Tapi kalau kita membaca Quran bersama-sama dengan satu suara, dengan niat ta'abbudi, dengan niat ibadah, ayo kita sama-sama membaca, ini kita beribadah. Nah ini bid'ah. Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, para sahabat membaca Al-Quran bersama-sama dalam hal ibadah. Tapi kalau dalam hal ta'lim tidak masalah. Dalam hal ta'lim, pembelajaran, tahsin, tajwid, maka tidak masalah. Tapi dalam hal ibadah tidak boleh. Karena ini menunggu dalil. Ada tidak? Ada tidak hadis, athar dari para sahabat Nabi SAW, mereka membaca Al-Quran bersama-sama misalnya. Tapi tidak ada, berarti tidak boleh kita lakukan. Tidak ada dari perbuatan mereka, tidak ada dari perkataan mereka, ya khalas, tidak boleh kita lakukan karena ini ibadah. Tayyib. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya wasilah, perantara, maka ini tidak masalah. Tayyib. Karena kita tadi tujuan kita bukan untuk kemudian membaca Quran bersama-sama, tapi tujuannya untuk ta'lim. Dan wasilahnya adalah guru membaca, kemudian murid menirukan. Tayyib. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa dibedakan. Tayyib. Wa yatadarasuna bainahum, dan kemudian mereka mempelajari, saling mempelajari. Tayyib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, baik itu lafaznya atau maknanya. Mempelajari lafaznya, mempelajari bacanya. Ayo kita sama-sama membaca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Ayo saya baca, kalian ikuti. Nah ini mempelajari lafaznya. Atau mempelajari maknanya, mengkaji tafsir. Tayyib. Tafsir Al-Quran 30 juz, tafsir surat-surat pilihan, tafsir juz terakhir, atau tafsir ayat-ayat hukum, tafsir ayat-ayat akidah, maka ini semuanya masuk ke dalam hadis ini. Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum, saling mempelajari antara mereka satu dengan yang lain. Nah ini menunjukkan keutamaan mempelajari Al-Quran. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, wa'allamah, dan yang mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Sungguh mulia orang yang mengajarkan Al-Quran, dan sungguh mulia orang yang mempelajari Al-Quran. Tayyib. Karena yang dipelajari adalah kalamullah. Yang dipelajari adalah kalamullah. Kalau kita belajar di sekolah-sekolah, yang kita pelajari adalah kalam manusia. Mau ilmu apa saja, kalam manusia. Tapi Al-Quran yang kita pelajari adalah kalamullah, kalam Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta. Dan tidak ada istilah ruginya Bapak Ibu kita belajar Al-Quran. Anak kita duduk berjam-jam hanya kemudian mengulang-ulangi satu ayat sampai 10 kali, 20 kali, maka tidak ada yang rugi walaupun dia tidak hafal ayat tersebut. Karena setiap ayat yang dia baca, setiap huruf yang dia baca, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kebaikan. Tayyib. Orang yang menghafal Al-Quran tidak ada ruginya. Sahih. Tayyib. Dan yakinlah bahwasanya dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah memuliakannya. Kata Umar bin Khattab, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat seseorang kaum, sebuah kaum dengan kitab ini, dan merendahkan suatu kaum dengan kitab ini juga. Sahih, berapa banyak kita lihat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran, dan berapa banyak kita melihat orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia menghinakan Al-Quran. Sahih. Kata Nabi, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga Allah di muka bumi ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sahih. Di dunia dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada orang yang hafal Quran kemudian dia kerja-kerja yang hina di dunia. Tidak ada. Sahih.
Mesti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah. Kemudian di akhirat nanti kedudukan kita nanti di surga bagi penduduk surga itu bertingkat-tingkat, dan tingkat-tingkatan itu sesuai dengan bagaimana sikapnya dulu terhadap Al-Qur'an. Dikatakan kepada orang yang telah masuk surga, Iqra, baca, wartaqi, naik derajatnya di surga. Waratil kama kunta turattilu fid dunya, tartilkan sebagaimana engkau dulu tartilkan sewaktu engkau di dunia. Fa inna manzilataka fi 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Dia menutup matanya dari itu juga nanti dia di akhirat. Dan Al-Qur'an ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kita nanti di sidang di akhirat itu bukan kemudian si fulan, kenapa engkau tidak mengikuti ustadz fulan atau imam fulan dari para ulama-ulama atau sahabat fulan. Tidak. Kita nanti akan disidang karena kenapa kita menyalahi Al-Qur'an. Sahih. Itulah maksud dari hadis Nabi, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Subhanallah, semua ilmu itu semuanya di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Dari itu orang yang mau memahami agama mutlak sepakat para ulama harus dimulai dengan Al-Qur'an. Apalagi kemudian mau jadi ulama, mustahil. Orang yang belum hafal Quran mau jadi muhaddis, kata ulama hadis, kembali dulu ke Al-Quran, selesaikan dulu Al-Qurannya. Tayyib, ada orang pakar bahasa itu mengatakan selesaikan dulu Al-Quran, kembali dulu ke Al-Quran. Apalagi mau jadi mufassir, apalagi mau jadi faqih, ahli fikih, semua akan mengatakan selesaikan dulu Al-Qurannya. Aib. Kita mempelajari ilmu-ilmu lainnya sedangkan kita kemudian meninggalkan Al-Quran. Karena semua ilmu itu sumbernya dari Al-Quran. Hukum yang dijelaskan secara detail maupun secara global. Apalagi akidah yang dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Dan ilmu-ilmu lainnya. Ulama nahwu, sharaf, balaghah, sumbernya adalah Al-Quran. Maka dari itu kenapa para ulama kemudian sejak kecil menyuruh anak mereka untuk menghafal Al-Quran? Karena itu memang modal kita di dalam memahami ilmu agama. Tayyib. Dan ilmu itu sebenarnya simpel, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang membuat ilmu itu menjadi banyak sekarang ini seakan-akan bercabang-cabang ilmu itu ya kita manusia. Kita manusia yang sulit belajar ilmu, akhirnya kemudian para ulama membuat kaidah-kaidah menjadilah satu disiplin ilmu. Dulunya ilmu itu ya seperti yang dipahami oleh para sahabat, menghafal Al-Quran dan mendapatkan penjelasannya dari Nabi, selesai. Tidak seribet kita zaman sekarang. Tayyib. Maka para sahabat dulu ilmu mereka luas, ilmu mereka banyak dan sedikit kalam. Enggak banyak ngomongnya. Ngomong qala Allah, qala Rasul. Itulah ilmu. Beda dengan kita sekarang. Kadang kita satu ayat saja kita dalam ayat ini ada 5 pendapat para ulama. Dalam hadis ini ada 10 pendapat ulama. Dan kita sudah bingung kemudian mana pendapat yang sahih untuk memperkuat pendapat-pendapat tersebut dan lain sebagainya. Itu ilmu kita sekarang. Tayyib. Dulu berbeda dengan para sahabat dan para tabi'in. Nah, ini menunjukkan mereka lebih utama dari kita. Wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Maka bagi orang-orang yang berkumpul di masjid-masjid Allah dan mereka mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala dan kita bermohon kepada Allah. Majelis hadis Arba'in Nawawi ini juga mudah-mudahan termasuk ke dalam majelis yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keutamaan, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Sahih Bapak Ibu. Kita yang tadinya gundah gulana, hari ini penghasilan kita sedikit, hari ini rezeki kita diberikan sedikit, tayyib. Atau hari ini kita diberikan nikmat yang banyak, rezeki yang banyak. Setelah kita mempelajari ilmu agama, hati kita menjadi tenang. Oh, ini rezeki, ini titipan Allah kok. Kenapa saya harus capek-capek? Ini rezeki Allah, kenapa saya harus capek-capek memikirkannya? Allah sudah berikan rezeki, saya harus sholat kalau begitu sebagai tanda syukur. Diberikan musibah oleh Allah, tayyib, sampai di majelis ilmu, ya musibah yang kita dapatkan dari perkara dunia itu kecil daripada musibah akhirat yang menanti. Tayyib, nazalat alaihimus sakin wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala.
wa haffathumul malaika, dan para malaikat berkeliling. Para malaikat berkeliling mengelilingi majelis-majelis ilmu sebagai bentuk pemuliaan untuk mereka. Tayyib, yang kita saja tidak melihat para malaikat. Para malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu Allah. Wa haffathumul malaika, dan kita yakin itu. Tayyib, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang tersebut di sisi Allah. Kenapa demikian? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena mereka menyebutkan kalam Allah. Mereka menyebutkan kalam Allah, mereka mengagungkan Allah di majelis tersebut, mereka mengagungkan syariat Allah, maka orang-orang yang ada di majelis tersebut disebutkan namanya di sisi Allah di antara para malaikatnya. Sahih. Tayyib. Dan kita beriman terkait hal itu. Perkara gaib kita beriman dan kita yakin seyakin-yakinnya. Tayyib. Wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dirinya masuk ke dalam surga. Artinya nasab itu tidak ada nilainya pada hal yang berkaitan dengan selamat atau celaka di akhirat. Tidak ada pengaruhnya dengan nasab. Tapi orang yang amalnya sedikit lambat masuk surga, nggak bisa cepat dengan nasab, nggak bisa dia mentang-mentang misalnya dari keluarga ini, dari keluarga itu, kemudian dia cepat masuk surga atau mutlak masuk surga. Tidak ada, dalam syariat Islam tidak ada demikian. Tidak ada kasta-kasta di dalam Islam. Walaupun dia adalah dari keluarga Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimata, salimin mali masyi'ti. Mintalah kepadaku harta yang aku miliki sesuai dengan keinginanmu. La ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak akan bisa bermanfaat untukmu di sisi Allah. Fatimah, sayyidatu ahlul jannah, tokoh perempuan di surga. Fatimah itu masuk surga karena amalannya, bukan karena dia anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Kita selesaikan, Abu.